Puan Tanah adalah dewa. Bab 663. Kelima orang yang menghalangi jalan itu semuanya mengenakan jas. 3 di antaranya sopan dan tampak seperti pekerja kantoran di sebuah perusahaan. 2 lainnya adalah pria kekar berjas hitam dan kuat serta berkuasa. Mereka jelas pengawal. Qin Ming melirik sekeliling dan matanya tertuju pada Yamamoto Ryosuke. Dia mencibir dengan nada menghina, "Kau sudah melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku dengan beberapa orang ini? Jangan bermimpi. Keluar dari sini sebelum aku marah. Puan Qin, jangan terlalu sombong. Ini adalah properti grup Yamamoto kami. Kali ini Anda telah jatuh ke dalam perangkap kami. Jika Anda tidak meminta maaf kepada saya dan bersujud mengakui kesalahan Anda, jangan pernah berpikir untuk keluar dari restoran ini." Teriak Yamamoto Ryosuke. "Ini hanya restoran kumuh. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Jika kau berani menghentikanku, kau akan menanggung akibatnya dengan risikomu sendiri." Qin Ming tidak takut bahkan di tempat yang berbahaya, apalagi di restoran Yamamoto Group. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yamamoto Ryosuke dan yang lainnya. Upaya mereka untuk menghentikan Qin Ming seperti memukul batu dengan telur. Yamamoto Ryosuke pasti sudah mendengar tentang Qin Ming yang membunuh beberapa ninja Fumano Sato. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Yamamoto Ryosuke mendapatkan keberanian untuk menghentikan balas dendam. Orang ini pasti sudah gila atau dia ditendang oleh seekor keledai. Bisnis Yamamoto Group kami di Tiongkok tidak terbatas pada restoran ini. Bisnis ini melibatkan banyak industri, termasuk beberapa sasana karate. Hari ini Anda sedang sial. Ada sasana karate Yamamoto Group di sebelah restoran ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, orang yang saya hubungi akan datang. Setelah mengatakan ini, Yamamoto Ryosuke menyeringai muram, seolah-olah dia telah menggenggam Qin Ming. Sasana karate. Qin Ming tiba-tiba menyadari. Tidak heran Yamamoto Ryosuke berani menghentikannya. Ternyata dia mengandalkan sasana karate. Meskipun demikian, Qin Ming masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Karate adalah sampah yang hanya kalian orang Jepang hargai. Tidak ada gunanya di hadapanku. Aku akan memberimu 3 detik untuk menghilang dari pandanganku, kalau tidak, kau akan terbawa arus. Menghina karate sama saja dengan menjadikan seluruh Jepang musuh. Bahkan ludah dari salah satu dari mereka dapat menenggelamkanmu. Waktunya habis. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Tanpa menunggu Yamamoto Ryosuke menyelesaikan perkataannya, Qin Ming melompat keluar. 2 pengawal yang berdiri di depan Yamamoto Ryosuke bersiap dan bergegas menemuinya. Bang, bang. Gerakan Qin Ming secepat kilat. Pengawal yang datang merasakan kilatan di depan matanya, rasa sakit yang tajam di dadanya, dan terlempar ke belakang, menjatuhkan Yamamoto Ryosuke dan orang-orang di sekitarnya ke tanah. Sekelompok orang tidak berguna, ayo pergi. Qin Ming memecahkan masalah dengan cepat dan efisien hanya dalam 1 pertemuan. Dia berkata dengan nada sarkastis, meraih Yan Mengke dan berjalan keluar pintu. "Kamu hebat sekali. Aku bahkan tidak melihat bagaimana kamu menjatuhkan kedua pria itu tadi." Ini adalah pertama kalinya Yan Mengke melihat keterampilan Qin Ming dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. "Mereka hanya sekumpulan sampah. Aku merasa tanganku akan kotor jika aku menghajar mereka," kata Qin Ming dengan nada menghina. Tepat saat mereka berdua berjalan menuju pintu restoran, terdengar suara langkah kaki yang berisik dari luar pintu, diikuti oleh belasan pria berjubah putih yang bergegas masuk. Mereka jelas dari tempat latihan taekwondo. "Hentikan mereka, jangan biarkan mereka pergi." Yamamoto Ryosuke bangkit dari tanah dan menunjuk ke arah Qin Ming sambil berteriak. "Silakan tinggal." Sekelompok orang di sasana taekwondo itu dipimpin oleh seorang pria parubaya yang berbadan kekar, bermata tajam, berkumis tipis, dan berbicara dalam bahasa Jepang. "Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan tuanku? Aku sudah menyuruh kalian berdua berhenti." Seorang pemuda di samping pria parubaya berkumis berteriak, dan menghentikan Qin Ming. Yang lainnya berdiri berdampingan, menghalangi pintu. Anehnya, saat Qin Ming datang, masih ada beberapa meja tamu yang sedang makan, tetapi saat Yamamoto Ryosuke muncul, para tamu yang sedang makan menghilang, yang jelas ini tidak normal. Qin Ming bingung. Dia selalu merasa bahwa kemunculan Yamamoto Ryosuke bukanlah suatu kebetulan, tetapi seolah-olah mereka tahu dia akan datang dan telah membuat pengaturan sebelumnya. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini dengan saksama. Dia menatap dingin ke arah orang-orang yang menghalangi jalan dan berteriak dengan marah, "Jika kalian tidak ingin mati, minggirlah. Itu dia. Hajar dia. Aku akan bertanggung jawab jika kau membunuhnya atau melukainya." Yamamoto Ryosuke berteriak dengan marah. "Ikuti instruksi Tuan Yamamoto dan bertarunglah." Pria parubaya berkumis itu melambaikan tangannya dan melangkah ke samping. Para siswa karate menyingsingkan lengan baju mereka dan bergegas maju. "Mari kita lihat siapa yang berani bertindak. Apakah hukum masih ada di matamu? Siapapun yang berani melangkah maju, aku akan memanggil polisi." Teriak Yan Mengke sambil memegang ponsel di tangannya, siap untuk memanggil polisi kapan saja. Para siswa karate itu sama sekali tidak menanggapi teriakan Yan Mengke dan terus menyerang. Beberapa orang di depan menggunakan gerakan karate, meninju dan menendang Qin Ming dengan ganas. Qin Ming mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang ramping Yan Mengke. Dia membalikkan tubuhnya dan menendang dengan kaki kanannya.
Beberapa orang pertama yang bergegas maju ditendang satu demi satu dan terlempar mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Ming dan Yan Mengke mundur beberapa langkah dan berdiri di dekat bagian tengah restoran. Pihak lainnya datang dengan niat jahat, dan dia ingin pergi hanya setelah dia menghancurkan semua orang yang menghalangi jalannya. Tidak perlu memanggil polisi. Beberapa hal harus diselesaikan dengan kekerasan. Kamu tunggu sebentar, aku akan segera selesai. Sambil berbicara, Qin Ming dengan lembut mendorong Yan Mengke keluar, lalu menerkamnya seperti seekor harimau yang turun dari gunung, meninju dan menendang kerumunan yang menghalangi jalan. Yan Mengke mundur ke dinding, mengeluarkan ponselnya, dan menekan nomor 110, tetapi melihat bahwa Qin Ming sudah mulai bertengkar dengan pihak lain. Dia tidak tahu apakah harus menelepon polisi atau tidak. Dia tampak cemas dan ragu-ragu, menatap Qin Ming, seolah-olah dia akan menelepon polisi jika Qin Ming melakukan kesalahan. Aduh, plop, aduh. Sesaat suasana menjadi kacau, teriakan terdengar di mana-mana, dan orang-orang terus berjatuhan ke tanah setelah terkena hantaman. Dilihat dari keterampilan mereka, kebanyakan dari orang-orang ini adalah siswa karate biasa yang hanya tahu sedikit kungfu dan paling banter hanya bisa menghadapi orang biasa. Ketika mereka bertemu Qin Ming, mereka tidak ada bedanya dengan para sarjana yang tidak berdaya dan hanya bisa dipukul. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh orang jatuh ke tanah sambil meratap. Orang-orang yang tersisa ketakutan dan meletakkan tangan mereka di dada, siap menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Namun, tidak ada yang berani bergerak maju dan mereka semua mundur. Melihat Qin Ming terjatuh seperti daun-daun yang berguguran tertiup angin musim gugur, Yan Mengke akhirnya merasa lega, dan ekspresi cemas dan khawatir di wajahnya memudar. Yamamoto Ryosuke berdiri di belakang kedua pengawal itu dengan wajah muram, mengamati situasi di depannya melalui celah-celah di antara orang-orang, matanya bergerak cepat ke sana kemari, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Berhenti. Pria parubaya berkumis itu tampak semakin jelek. Dia tidak tahan lagi, jadi dia berteriak, melompat dengan cepat, dan menebas wajah Qin Ming dengan tangan kanannya seperti pisau. Karate menekankan kombinasi kekuatan dan keterampilan. Pukulan telapak tangan pria parubaya berkumis menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Pukulan telapak tangan membawa angin kencang dan datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan dapat menghancurkan batu bata. Dia yakin bahwa jika itu jatuh pada Qin Ming, dia pasti akan membuatnya kehilangan efektivitas tempurnya secara instan. Terlebih lagi, pria parubaya berkumis itu bergerak cepat, jelas seorang master karate, dan dalam sekejap mata, pisau telapak tangannya sudah berada di depan Qin Ming. Qin Ming mendengus jijik, lalu mengangkat tangan kanannya dengan cepat, dan meninju pergelangan tangan pria parubaya berkumis itu. Dengan suara, bang, yang keras, pria parubaya berkumis itu mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan melangkah mundur berulang kali. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan para siswa yang jatuh ke tanah dan menginjak perut pria yang tidak beruntung itu. Aduh! Orang yang diinjak itu menjerit seperti babi yang disembelih, dan secara refleks duduk dan memeluk paha pria parubaya berkumis itu. Pria parubaya berkumis itu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ia bergoyang beberapa kali sebelum berhasil berdiri tegak. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Baga. Bajingan, kau mencoba mengutukku lagi." Wajah Qin Ming menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahku secepat kilat. "Pak!" Suara tamparan keras terdengar, meninggalkan bekas 5 jari yang merah dan bengkak di wajah pria parubaya berkumis itu. Dia terhuyung lagi. Jika dia tidak memiliki keterampilan karate, dia akan ditampar ke tanah oleh Qin Ming. "Kamu!" Pria parubaya berkumis itu menutupi pipinya yang bengkak dan sakit, menatap Qin Ming dengan gigi terkatup, matanya penuh dengan kebencian. Ditampar di depan umum adalah penghinaan besar. Jika tatapan bisa membunuh, dia pasti ingin langsung memotong-motong Qin Ming. "Apa yang kamu bicarakan? Satu tamparan saja tidak cukup, dan kamu ingin beberapa tamparan lagi." Qin Ming mengangkat tangannya tinggi-tinggi lagi dan berkata. Pria parubaya berkumis itu menatap tajam ke arah Qin Ming, dan pada saat yang sama menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia dengan cepat menenangkan pikiran dan amarahnya serta mengendalikan emosinya. Kemudian, dia dengan hikmat mengeluarkan selembar kain dari sakunya, mengikatkannya di dahinya, dan mengucapkan kata demi kata, "Aku ingin berduel denganmu. Kau harus membayar harga karena telah mempermalukanku." Dia mengatakannya dalam bahasa Mandarin. Meskipun tidak fasih, saya masih bisa mengerti apa maksudnya. "Jadi kamu bisa berbicara bahasa manusia?" Qin Ming mencibir, "Tapi pertama-tama tanyakan pada dirimu sendiri siapa dirimu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berduel denganku, dan aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Keluar dari sini secepat mungkin. Kau telah menghinaku berulang kali, dan aku ingin kau membalasnya 2 kali lipat. Setuju atau tidak, aku akan bertarung denganmu." Setelah mengatakan itu, pria parubaya berkumis itu mengambil posisi bertahan karate, berdiri dengan kaki disilangkan, siap menyerang kapan saja. "Guru, ayolah, guru, beri dia pelajaran dan sebarkan reputasi karateku." Para murid bersorak dan berteriak. Ada beberapa orang yang tidak terluka yang buru-buru memindahkan meja makan di sekitarnya untuk memberi ruang. Mereka yang terluka yang jatuh ke tanah memanjat dengan bantuan rekan-rekan mereka dan mundur ke sudut. Hanya Qin Ming dan pria parubaya berkumis yang tersisa di lapangan. Berhenti. Kedua belah pihak menghentikan pertempuran untuk sementara.
Yan Mengke bergegas dan berdiri di samping Qin Ming. Dia melirik pria parubaya berkumis dan yang lainnya, dan berteriak, "Ini adalah Tiongkok, masyarakat yang diatur oleh hukum. Ini bukan tempat di mana Anda dapat bertindak liar. Saya sudah menelepon polisi. Polisi akan datang dalam 5 menit. Jika Anda tidak ingin ditangkap dan dipenjara, segera minggir dan biarkan kami pergi." Sebenarnya, Yan Mengke tidak menelepon polisi. Ia mengatakan bahwa hal itu hanya untuk menakut-nakuti pihak lain dan mencari kesempatan untuk melarikan diri, agar tidak terjadi pertengkaran lebih lanjut dan memperburuk keadaan, yang mana akan sulit diselesaikan. 5 menit sudah cukup. Pria parubaya berkumis itu menatap Qin Ming dan menyeringai, "Tidak akan butuh waktu 5 menit bagiku untuk menjatuhkanmu. Aku akan memberitahumu akibat tragis dari menghinaku." Bab 664. Guru kita adalah guru karate langka dengan sabuk hitam tingkat 8. Dia dianggap sebagai pemimpin dunia dalam karate. Tidak akan sulit baginya untuk mengalahkanmu. Guruku bernama Oyama Yahei, dan dia sangat terkenal di dunia karate. Kau buta dan berani menantang guruku. Kau sedang mencari kematian. Tuan hanya butuh waktu kurang dari 3 menit untuk memukulmu, dan kau masih tidak berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Para pelajar berteriak lagi, berharap mereka dapat mengangkat lelaki parubaya berkumis itu ke langit dan menginjak-injak Qin Ming di bawah kaki mereka. Karate menggunakan sabuk berwarna berbeda untuk menandai tingkatan peserta didik. Pemula mengenakan sabuk putih, diikuti oleh sabuk kuning, merah, oranye, biru, hijau, ungu, coklat, dan hitam. Sabuk hitam merupakan tingkatan tertinggi, dan dari rendah ke tinggi dibagi menjadi 1-9 tingkatan. Asosiasi karate di setiap negara hanya dapat memberikan sabuk hitam peringkat 1 hingga 5, dan peringkat di atas 6 harus diberikan oleh kantor pusat Federasi Karate Dunia. Peringkat ke-8 dan ke-9 adalah peringkat kehormatan, dan tidak lagi diperoleh melalui penilaian, tetapi diberikan setelah ditinjau oleh para ahli di komunitas karate. Qin Ming hanya pernah mendengar beberapa master karate perorangan dan tidak pernah mendengar nama Oyama Yahei. Namun, karena orang ini pemegang sabuk hitam karate tingkat 8, ia biasanya tidak akan pernah mengajar di aula karate. Namun, ia datang ke Tiongkok untuk mengajar murid-murid baru, jadi pasti ada alasannya. Apa konsep gunung yang menjembatani jurang? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak ingin berdebat denganmu. Ini peringatan terakhirku kepadamu. Keluar dari sini. Teriak Qin Ming dengan nada menghina. Hari ini, aku akan membiarkan orang bodoh sepertimu melihat kekuatan karate. Bersiaplah untuk mati. Dasan Mihe meraung, menyilangkan kakinya, dan tiba-tiba melompat di depan Qin Ming. Tinju kanannya menyerang seperti pelangi panjang, menggunakan gerakan taekwondo yang disebut pukulan Sung Gao Yiben. Tinju Sung Gao Yiben mirip dengan tinju Feng Yan. Tinju ini mengandalkan ruas kedua jari telunjuk untuk memukul orang. Tinju ini terutama digunakan untuk memukul titik vital yang lemah seperti titik akupuntur dan memiliki daya tembus yang kuat. Di mata orang-orang sekitar, gerakan Dasan Mihe sangat ganas, cepat dan dahsyat, tetapi di mata Qin Ming, gerakannya menjadi sangat lambat, dengan kekurangan di mana-mana. Tepat saat pukulan Dasan Mihe hendak mengenai wajah Qin Ming menendang secepat kilat, mengenai perut Dasan Mihe. Bang! Dasan Mihe menoleh lagi, tiba-tiba ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam tembok dengan keras, terpental kembali ke tanah, menyemburkan darah dari mulutnya. Ia berjuang beberapa kali tetapi gagal untuk bangkit. Para murid karate yang berteriak dan riuh itu semuanya tercengang, mulut mereka menganga lebar karena keheranan, dan restoran itu menjadi sunyi dalam sekejap. Tidak seorang pun menyangka bahwa pemegang sabuk hitam karate tingkat 8 Dasan Mihe yang mereka kagumi tidak dapat menghindari tendangan Qin Ming. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Menyebutmu orang tidak berguna itu menyanjungmu, bah. Qin Ming meludah, menoleh ke arah murid karate dan berkata, "Lihat baik-baik. Ini yang disebut guru sabuk hitam karate tingkat 8 yang kalian bicarakan. Dia palsu, jangan tertipu olehnya, kembalilah ke rumah kalian sendiri dan temukan ibu kalian sendiri." Setelah mengatakan itu, Qin Ming menarik Yan Mengke dan berjalan menuju pintu restoran. Para siswa karate tidak lagi berani menghentikan mereka dan minggir, secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Yamamoto Ryosuke sangat tidak rela dan berteriak sekeras-kerasnya, sambil mendorong kedua pengawal di depannya. Salah satu pengawal menerkamnya seperti harimau lapar, membuka lengannya dan memeluk pinggang Qin Ming. Pengawal lainnya buru-buru mengambil kursi, bergegas keluar, dan membantingnya dengan kejam ke kepala Qin Ming. Dengan ide yang buruk, Qin Ming memimpin dalam mendorong Yan Mengke keluar untuk mencegahnya terluka secara tidak sengaja. Saat berikutnya, dia memutar tubuhnya dan menyapu dengan kaki kanannya seperti cambuk baja, menendang pengawal yang bergegas maju terlebih dahulu di sisi pinggang. Pria itu langsung terlontar dan menghantam pengawal yang tengah memegang kursi, hingga keduanya pun terjatuh ke tanah. Aku hampir melupakanmu, si pembuat onar ini. Jika aku tidak memberimu pelajaran, itu akan terlalu mudah bagimu. Setelah menjatuhkan dua pengawal dengan mudah, Qin Ming mencibir dan menerkam Yamamoto Ryosuke seperti cita pemburu. Yamamoto Ryosuke begitu takut sehingga ia melangkah mundur berulang kali, mencoba menggunakan orang-orang di sebelahnya sebagai tameng.
Namun, sebelum ia dapat melakukannya, ia merasa dirinya melayang ke atas, lalu jatuh, menghantam meja makan kayu, dan hampir mati karena terjatuh. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Pada saat ini, Qin Ming tiba-tiba mendengar teriakan lembut Yan Mengke. Dia menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa Yan Mengke diculik oleh seorang siswa karate, dengan belati berkilau menempel di leher Yan Mengke yang seputih salju. Pada perkelahian sebelumnya, pelajar ini berpura-pura malu dan bersembunyi di balik kerumunan, sehingga ia tidak terluka. Qin Ming tidak peduli dengan orang ini. Dia tidak menyangka orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan benar-benar memanfaatkan kekacauan untuk menculik Yan Mengke. Jangan bergerak. Murid yang menyandera Yan Mengke mengubah raut wajahnya yang malu-malu dan tatapan matanya menjadi tajam dan galak. Dia berkata kepada Qin Ming dengan galak, berlututlah dan tunggu hukuman Tuan Yamamoto, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Yan Mengke sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak berani bergerak. Dia menatap Qin Ming dengan penuh rasa kasihan untuk meminta bantuan. Lepaskan dia. Wajah Qin Ming muram seperti air, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak ingin mempermasalahkannya, hanya untuk menghindari keterlibatan Yan Mengke, tetapi dia tetap terlibat. Qin Ming tidak bisa menahan amarahnya dan menjadi ganas. Kau harus mengerti situasinya. Dia sekarang adalah sanderaku. Jika kau tidak ingin dia terluka, berlututlah dan bersujudlah kepada Tuan Yamamoto dan mohon ampun. Jika kau tidak berani melakukannya, berhati-hatilah karena pacarmu akan terbunuh di tempat. Siswa tersebut secara keliru mengira bahwa Yan Mengke adalah pacar Qin Ming, dan mengancamnya tanpa rasa takut. Ia menggunakan sedikit kekuatan dengan belati di tangannya dan memotong leher Yan Mengke. Jangan bertindak gegabah. Jika kau berani menyakitiku, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman berat hukum. Meskipun Yan Mengke panik dan takut, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan berpura-pura tenang. Diam. Teriak siswa yang melakukan kejahatan itu, menatap Qin Ming seperti ular berbisa dan berkata, cepat lakukan apa yang kukatakan. Jangan pikir aku hanya ingin menakut-nakutimu. Kau tidak punya waktu untuk berpikir. Orang ini sangat kejam. Dia memutar pergelangan tangannya dan menusuk bahu Yan Mengke dengan belati. Ah! Yan Mengke tiba-tiba menjerit kesakitan. Butiran keringat muncul di dahinya. Dia menggoyangkan tubuhnya secara refleks dan meronta. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Ming tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan pedang peminum darah berubah menjadi cahaya merah yang melintas cepat bagaikan sapuan cepat, dan dalam sekejap menusuk lengan siswa pembunuh itu. Hampir pada saat yang sama, dia melompat keluar dengan kecepatan yang luar biasa cepat, membuka lengannya dan memeluk Yan Mengke, memutar tubuhnya, dan menendang siswa kriminal itu menjauh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kecepatan Qin Ming luar biasa, dan dia menendang dengan sekuat tenaga. Siswa yang melakukan kejahatan itu jatuh ke tanah, muntah darah, dan tidak bisa bangun lagi. Qin Ming bergegas mendekat lagi, mencengkeram kera baju pelajar yang melakukan kejahatan itu dan mengangkatnya, lalu menamparnya ke kiri dan ke kanan, memberinya lebih dari selusin tamparan keras. Siswa yang melakukan kejahatan itu dipukuli dengan sangat keras hingga darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Pipinya memar dan bengkak seperti kepala babi, dan semua giginya copot. Penampilannya mengerikan. Ini kesepakatan yang bagus bagimu untuk mengampuni nyawamu. Setelah menamparnya, Qin Ming mengeluarkan pedang peminum darah yang ditusukkan ke lengan siswa pembunuh itu, melempar orang itu keluar seperti sampah, lalu kembali ke Yan Mengke. Apa kabar? Aku turut prihatin. Aku ceroboh sesaat dan menyebabkanmu terluka. Mohon bersabar. Qin Ming memasang ekspresi bersalah di wajahnya. Ia memegang bahu Yan Mengke, mencabut belati dengan cekatan, dan menggunakan metode sederhana untuk menghentikan pendarahan dan membalut lukanya. Yan Mengke menjerit kesakitan, wajahnya berubah kesakitan, butiran-butiran keringat sebesar kacang mengalir di pipinya yang pucat, penampilannya yang terluka sangat menyayat hati. Sabarlah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Teknik Qin Ming sangat terampil dan cepat. Dia merobek pakaiannya dan membalut luka Yan Mengke untuk sementara. Dia tidak peduli dengan Yamamoto Ryosuke dan yang lainnya, dan membantu Yan Mengke meninggalkan restoran. Para siswa taekwondo di dekat pintu mundur satu demi satu seolah menghindari ular dan kalajengking. Baru setelah punggung Qin Ming menghilang dari pandangan mereka berani bergerak dan membantu Dasan Mihei yang terluka dan para siswa kriminal. Puan Yamamoto, apa kabar? Puan Yamamoto, apakah Anda baik-baik saja? Kedua pengawal itu tidak terluka parah, dan mereka membantu Yamamoto Ryosuke berdiri, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Yamamoto Ryosuke sangat kesakitan hingga ia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya. Ia mengumpat dengan marah, sekelompok orang idiot dan pecundang. Banyak sekali orang yang tidak bisa menghentikan Qin Ming. Cepat kejar dia. Kedua pengawal itu saling berpandangan. Kekuatan gabungan mereka berdua tidak cukup di hadapan Qin Ming, tetapi mereka tidak berani menentang perintah bos mereka dan mengejarnya. Keduanya hanya berpura-pura dan tidak berani mengejarnya. Kalau ketahuan, mereka hanya akan dipukuli. Hanya orang bodoh yang mau dipukuli. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, Yamamoto Ryosuke duduk di kursi dan mengusap bagian-bagian tubuhnya yang sakit, tetapi matanya berkedip-kedip saat melihat keluar jendela. Dia sama sekali tidak terlihat mabuk, dan jelas bahwa penampilannya yang mabuk sebelumnya hanyalah akting.
Seperti yang dipikirkan Qin Ming, bukan suatu kebetulan Yamamoto Ryosuke muncul di restoran itu. Ia menerima telepon sebelumnya dan mengetahui bahwa Qin Ming akan datang ke restoran untuk makan malam pukul 7 malam ini. Ia juga memberitahu orang-orang di sasana taekwondo sebelumnya dan mengatur semuanya. Termasuk pembajakan dan penusukan Yan Mengke, hal itu juga diatur oleh Yamamoto Ryosuke sesuai dengan instruksi dan permintaan yang diterimanya melalui telepon. Yang membuatnya bingung adalah mengapa orang yang memerintahkannya melakukan hal tersebut. Karena tidak dapat melukai Qin Ming sama sekali, Yamamoto Ryosuke malah menderita kerugian besar. Kerugian itu jelas tidak sepadan. Jika dia benar-benar membuat Qin Ming marah, nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Fumano Sato mengirim ninja untuk membunuh Qin Ming, tetapi menderita kerugian besar. Yamamoto Ryosuke telah mendengar tentang hal-hal ini dan tahu betapa kuatnya Qin Ming. Dia pada dasarnya menyerah pada ide untuk membalas dendam pada Qin Ming dan menganggapnya sebagai kerugian. Kalau tidak mungkin tidak ada tindakan terhadap Qin Ming selama ini sejak dia dipukuli oleh Qin Ming di bar. Kalau saja dia tidak menerima panggilan telepon itu, dia tidak akan pernah datang ke Qin Ming untuk membuat masalah, karena itu sama saja dengan mencari kematian. Tidak dapat memahami apa yang baik dari apa yang terjadi malam ini, Yamamoto Ryosuke berhenti memikirkannya dan diam-diam menghela napas lega, merasa beruntung karena dia hanya ditabrak oleh Qin Ming dan tidak mengalami patah tulang. Dia memutuskan untuk menjauh dari Qin Ming di masa mendatang. Bersambung.